Matahari menggantung tinggi di langit, sinarnya yang keemasan menembus dedaunan pohon mangga di halaman, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menari-nari di tanah. Udara terasa hangat dan lengket, aroma tanah kering bercampur dengan harum bunga melati yang tumbuh di dekat pagar. Kicauan burung gereja terdengar riang, seolah tak peduli dengan kegelisahan yang mencengkeram kamar Ira. Di dalam kamar, suasana terasa berat dan tegang. Dinding bercat merah jambu itu seolah menyerap semua keceriaan. Ita duduk di tepi ranjang, tangan kanannya menggenggam erat tangan Ari. Kulitnya terasa dingin dan sedikit berkeringat. Ari, di sebelahnya, duduk tegak dengan wajah serius. Aroma parfum Ita yang lembut, perpaduan antara mawar dan vanila, seolah tak mampu menenangkan kegugupannya. Kak Ari seriuskan sama Kak Ira? Tanya Ita, suaranya pelan namun tegas. Ia merasakan denyut nadi Ari sedikit meningkat di bawah jemarinya. Ari mengangguk mantap. Tentu saja kakak serius sama Ira. Memangnya kenapa, Dek? Suaranya berat dan dalam, namun ada sedikit keraguan yang tersirat di sana. Ia mencium aroma sabun lavender yang melekat di tangan Ita. Aroma yang langsung mengingatkannya kepada kekasih disabilitas Daksa kesayangannya. Di balik pintu, Ira mengintip melalui lubang kunci. Matanya mulai berkaca-kaca mendengar jawaban kekasih tunanetra tercintanya itu. Bibirnya tersenyum tipis, namun hatinya berdebar kencang. Ia merasakan sentuhan dingin logam kunci di pipinya. Ita tersenyum menggoda. Terus, kapan Kak Ari lamar Kak Ira? Ari menunduk. Wajahnya terlihat sedih. Ia merasakan kelembutan tangan Ita yang menggenggamnya. Kakak masih takut, Dek. Kak Ari takut kenapa? Tanya Ita penasaran. Ira semakin menempelkan telinganya ke pintu. Jantungnya berdebar semakin kencang, mengalahkan suara kicauan burung di luar. Ia merasakan keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ari menghela napas panjang. Udara di sekitarnya terasa semakin berat. Kakak yang buta total ini, takut jika hanya menjadi beban yang harus diurus seumur hidup oleh Ira. Suaranya bergetar, menahan emosi. Ia melanjutkan dengan suara lirih, ditambah, penghasilan Ira dalam 1 minggu, itu bahkan lebih banyak dibandingkan penghasilan kakak sebagai penjual pulsa kecil-kecilan dalam 1 bulan. Kakak semakin takut, jika Ira yang semasa gadis hidupnya apa saja ada, justru malah menjadi apa adanya saja setelah hidup bersama kakak. Di luar pintu, air mata Ira mulai menetes. Ia menggelengkan kepalanya pelan, bibirnya berbisik, "Aku tidak pernah berpikir seperti itu, sayang." Ia berharap suaranya tidak terdengar oleh Ari dan Ita. Ia ingin sekali membuka pintu dan memeluk kekasih tunanetra tercintanya itu, meyakinkannya bahwa ia mencintainya apa adanya. Namun, sesuatu di hati masih menahannya. Ita menggenggam tangan Ari lebih erat. Kak Ari tidak usah takut akan hal itu. Ita yakin kalau sedikit pun pasti Kak Ira tidak pernah berpikir ke arah sana. Suaranya lembut dan meyakinkan. Seulas senyum mulai terbentuk di bibir Ira. Ia merasakan kehangatan menjalar di dadanya mendengar perkataan adiknya itu. Kak Ari tahu tidak? Tanya Ita. Ari mengangkat wajahnya, penasaran. Tahu apa, Dek? Ita menarik napas dalam-dalam. Kak Ira itu dulu orangnya pendiam dan pemalu, apalagi sama laki-laki. Makanya, sampai jadi seorang mahasiswi, Kak Ira belum pernah pacaran. Ditambah, setelah kecelakaan di depan kampusnya waktu itu, membuat Kak Ira semakin pendiam dan tidak percaya diri. Kak Ira pernah mencoba bangkit, tapi akhirnya berhenti kuliah karena tidak tahan dengan bulian teman-temannya. Wajah Ira berubah sendu mendengar perkataan adiknya itu, teringat kembali dengan kisah pahit masa lalunya. Sedangkan Ari terdiam sejenak, mencerna perkataan Ita.
Ia membayangkan Ira yang selalu ceria dan penuh semangat. Sulit baginya membayangkan Ira yang pendiam dan pemalu, bahkan pernah jatuh terpuruk. Tapi, semenjak bergabung di organisasi disabilitas dan mengenal Kak Ari, alhamdulillah Kak Ira perlahan-lahan mulai berubah. Bahkan, ibu dan ayah pun sampai kebingungan. Menerka-nerka apa yang Kak Ari lakukan sehingga bisa membuat Kak Ira berubah 360 derajat. Dari Kak Ira yang dulunya pendiam, sekarang menjadi Kak Ira yang selalu ceria dan penuh semangat, apalagi jika menceritakan tentang Kak Ari. Dari Kak Ira yang dulu mengurung diri di rumah, menghabiskan waktunya seharian hanya di depan mesin jahit, sekarang berubah menjadi Kak Ira yang selalu ingin bertemu dan berduaan dengan Kak Ari. Ibu dan ayah sering mendapati Kak Ira tersenyum-senyum sendiri sambil menjahit, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelum Kak Ira mengenal Kak Ari. Bahkan, Kak Ari bisa mengubah Kak Ira yang dulu pemalu, sekarang menjadi Kak Ira yang perhatian. Pun sampai bermanja sama Kak Ari seperti yang Ita lihat tadi. Lanjut Ita lembut, sedikit menggoda. Penjelasan panjang lebar dari Ita membuat mata Ari berkaca-kaca. Ia merasakan sentuhan lembut Ita di tangannya. Kalau begitu, kakak akan tanya Ira langsung. Kalau ia beri kakak lampu hijau, maka insya Allah kakak akan lamar ia bulan depan, sepulang ayah kakak dari luar kota. Ira, yang awalnya sedikit memonyongkan bibirnya karena kesal mendengar Ita membocorkan rahasianya, sekarang justru menampilkan senyuman termanis di bibirnya setelah mendengar perkataan kekasih tunanetra tercintanya itu. Matanya berkaca-kaca, terharu penuh kebahagiaan. Sedangkan Ita yang sangat bahagia mendengar kalimat itu tanpa sadar langsung memeluk Ari. Ia merasakan kehangatan tubuh Ari dan aroma parfumnya yang maskulin. Beberapa detik kemudian, ia melepaskan pelukannya, menunduk malu karena tersadar bahwa Ari adalah pacar kakaknya. Ita memegang lengan Ari, suaranya riang. Ayo, Kak Ari, kita temui Kak Ira untuk membahas hal ini. Namun, belum sempat mereka berdiri, pintu kamar Ira terbuka dengan keras. Ira, yang sudah tidak kuat menahan air mata bahagia, berjalan masuk menuju Ari dengan senyum termanisnya. Dan tanpa aba-aba, ia langsung memeluk Ari erat. Ia merasakan kehangatan tubuh kekasihnya itu dan aroma parfumnya yang menenangkan. Ari yang sedikit kaget akhirnya terdorong ke belakang, membuat mereka pun jatuh terbaring di atas ranjang. Ia merasakan kelembutan rambut Ira yang menyentuh wajahnya. Tangan Ita yang awalnya menutup mulut karena kaget melihat pemandangan di depannya, kemudian bertepuk tangan pelan sambil bersiul menggoda kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu. Ia merasakan kebahagiaan yang tulus untuk kakaknya. Aku pasti akan menerima lamaranmu, sayang. Karena yang aku cintai adalah hatimu, bukan hartamu. Ucap Ira serak, karena masih terisak. Ia merasakan kehangatan pelukan Ari yang semakin erat. Ita yang mendengar ucapan kakaknya itu, semakin mengencangkan tepuk tangan dan siulannya. Ia merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Di dapur, Nadia dan ibu mereka saling menatap dengan alis terangkat mendengar suara ribut-ribut dari kamar Ira. Aroma jagung manis yang baru saja mereka serut seolah menghilang ditelan suara-suara itu. Mereka pun meletakkan jagung yang sedang diserut, kemudian berdiri dan berjalan ke kamar Ira. Langkah kaki mereka terasa berat karena rasa penasaran yang membuncah. Setelah sampai di ambang pintu kamar Ira, mereka langsung menutup mulut menggunakan tangan karena kaget melihat pemandangan yang terpampang nyata. Mereka merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang terpancar dari kedua insan yang sedang berpelukan itu. Ibu mereka lalu berteriak dengan keras, "Apa-apaan kalian ini? Apa yang kamu lakukan, Ari, kepada anak gadis saya?" Suaranya menggelegar, memecah keheningan.
Mendengar teriakan ibu mereka, Ira dan Ita langsung membetulkan posisi duduk mereka, disusul oleh Ari beberapa saat kemudian. Mereka bertiga hanya duduk terdiam di pinggir ranjang. Menunduk dengan rasa bersalah bercampur takut mendengar langkah kaki ibu mereka yang begitu keras menghantam marmer, karena rasa marah yang menguasai dirinya. Aroma amarah ibunya terasa begitu pekat di udara.